Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Irnayanti, istri dari Sertu Muhammad Aziz. Suami saya bertugas sebagai Babinsa di Ramil 091401 Sesayap. Tepatnya di Desa Majuluntung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kami menikah pada tanggal 18 September tahun 2000 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama seorang laki-laki bernama Rapli Satria Perdana yang alhamdulillah saat ini sudah menjadi seorang anggota Polri dan bertugas di Sepripim Polda Kaltara. Anak kedua kami seorang perempuan bernama Rizka Aulia yang saat ini masih duduk di kelas 1 SMP. Saya aktif sebagai anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 67 DIM 0914 Tanah Tidung. Sebagai anggota Persit, saya juga harus aktif mengikuti kegiatan walaupun tidak serutin teman-teman lainnya. Mengingat saya tinggal jauh dari tempat suami berdinas. Namun, saya tetap berusaha dapat mengikuti kegiatan Persit yang dilaksanakan di Kodim 0914 Tanah Tidung. Di samping sebagai ibu rumah tangga dan anggota Persit, saya juga bekerja sebagai seorang guru di SDN 006 Tarakan. Sebagai seorang ibu dan juga seorang pendidik, tentunya sangat padat kegiatan yang harus saya lakukan setiap harinya. Apalagi saya dan suami tinggal terpisah karena tugas masing-masing. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi keharmonisan keluarga kami. Karena saya dan suami telah memiliki kesepakatan dalam membagi waktu untuk keluarga di samping tugas-tugas pekerjaan kami masing-masing. Tentunya juga hal ini disertai dengan rasa percaya terhadap pasangan. Kami juga saling mendukung dan memberi motivasi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Karena kami sadar yang kami lakukan sama-sama demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai ibu rumah tangga, tentunya kegiatan saya sama seperti ibu-ibu lainnya. Dimulai dari bangun tidur, diawali sholat subuh, aktivitas sehari-hari langsung padat, seperti membersihkan kamar, mencuci piring sambil memasak, menyetrika, menyapu rumah, mencuci pakaian, dan memelihara tanaman, sampai dengan aktivitas antar jemput anak sekolah. Hal ini saya lakukan sendirian, mengingat tadi suami jauh di tempat tugasnya. Dan hal ini sudah biasa saya lakukan sejak anak-anak masih kecil-kecil. Dan sebagai seorang guru, tentunya aktivitas saya sangat padat. Apalagi saat ini kita mengalami kondisi yang tidak biasa. Sebagai pendidik di sekolah dasar, tentunya memerlukan kesabaran, ketekunan dalam menghadapi anak-anak didik, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah, di mana semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka. Tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menimbulkan hambatan dan tantangan bagi pendidik, siswa, dan orang tua siswa. Pada awalnya, semua pihak kaget dengan perubahan ini. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem proses belajar mengajar secara cepat. Siswa kaget karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua siswa tidak kalah kagetnya dan merasa stres ketika harus mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Di samping itu juga harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan juga memikirkan solusi kesejahteraan keluarga di tengah krisis ini. Keadaan darurat ini memang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau virtual.
Untuk itu diperlukan kompetensi dan keterampilan guru dalam pembelajaran hingga melek informasi sangat diperlukan. Dalam hal ini, saya selaku guru harus melaksanakan hal tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk mencapai kompetensi guru tersebut, saya dan teman-teman sering melakukan pelatihan-pelatihan, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh sekolah atau dinas pendidikan setempat. Kemudian kami juga sering melakukan sharing antar sesama guru satu sekolah ataupun dengan sekolah lain. Hal ini juga didukung dengan tersedianya portal rumah belajar. Selaku guru, saya sangat memahami kebutuhan siswa yang menjadi anak didik saya akan pembelajaran yang harus mereka dapatkan. Tidak semua siswa dapat melakukan belajar secara daring atau virtual karena adanya kendala pada alat pendukung, misalnya berupa handphone. Untuk itu, selain pembelajaran daring melalui Zoom atau Google Meet dan media lainnya, saya juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa atau yang dikenal dengan home visit. Hal ini saya lakukan tidak lain agar tidak terjadi kesenjangan di antara siswa dalam mendapatkan haknya untuk belajar. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengajak kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan merupakan pilar-pilar peradaban bangsa. Majunya sebuah negara bergantung pada majunya pendidikan. Demikian, semoga apa yang saya lakukan dapat memotivasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.